Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini Bu Guru akan lanjutkan materi tema 2, subtema 3, gemar menggambar. Kalian bisa lihat di buku tematik kalian halaman 102. Nah, jika kalian sudah ketemu halaman 102, kalian bisa lihat di buku tematik kalian apa saja yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama adalah mempraktikkan tata cara kegiatan menggambar. Yang kedua, membuat karya ekspresi dua dimensi dengan cara mencetak dan kolase. Yang ketiga, menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik di rumah. Dan yang keempat, mengelompokkan bangun ruang. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia, mempraktikkan tata cara kegiatan menggambar. Menggambar adalah suatu kegiatan yang bisa membuat hatimu senang. Nah, apa saja yang kita harus persiapkan ketika kita ingin menggambar? Yang pertama, kalian harus siapkan buku gambar. Yang kedua, alat tulis seperti pensil, penghapus, dan penggaris. Serta yang ketiga, pensil warna atau krayon. Saat menggambar, posisi tubuh kalian harus benar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Mengapa kita harus duduk dengan benar? Ya, karena jika kita duduk dengan posisi yang salah seperti membungkuk, duduk sambil tiduran, itu akan membuat tubuh kita sakit dan pertumbuhan tubuh kalian juga menjadi tidak baik. Nah, untuk mengingatkan kalian di materi sebelumnya, kita sudah membahas tata cara, persiapan, dan posisi duduk saat membaca, menulis, dan menggambar. Yang pertama, jarak mata dengan buku saat membaca 30-40 cm. Yang kedua, membaca harus di tempat yang terang. Yang ketiga, tidak boleh membaca sambil tidur. Dan yang keempat, membalikkan halaman buku juga harus hati-hati supaya tidak robek. Yang kelima, saat menulis kita harus memegang pensil dengan benar. Jika kita salah, tangan kita akan cepat capek. Dan yang keenam, posisi duduk harus tegak. Untuk materi kita yang kedua, yaitu SBDP, membuat karya dua dimensi dengan teknik mencetak dan kolase. Nah, untuk materi ini, kita mulai dari yang A, menggambar dengan teknik mencetak. Mencetak merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak. Dengan kata lain, mencetak artinya meniru benda yang akan kita gunakan sebagai cetakan. Mencetak dapat digunakan dengan berbagai bahan yang sederhana. Contoh, kalian bisa gunakan tangan kalian untuk mencetak, 2 kaki, yang ketiga daun, yang keempat ranting pohon, yang kelima tutup botol, yang keenam, dan bisa juga mainan kalian yang ada di rumah, dan bentuk-bentuk lainnya yang ingin kalian gunakan untuk mencetak. Nah, di sini Bu Guru tampilkan contoh-contoh alat cetak yang bisa kalian gunakan untuk mencetak. Langkah-langkah menggambar dengan cara mencetak. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu kertas, pensil, cat air, pensil warna atau krayon. Yang kedua, kalian siapkan cetakan yang ingin kalian gunakan. Yang ketiga, kalian gunakan cetakan untuk menggambar. Nah, yang keempat, setelah gambar selesai, kalian bisa warnai dengan cat air, pensil, warna atau krayon. Nah, contohnya bisa kalian lihat di buku tematik kalian. Dalam mewarnai, kalian bisa memberi warna-warna yang indah, terutama jika kalian menggunakan cat air, warna bisa dicampur untuk menghasilkan warna yang baru. Contoh, jika kalian mencampurkan warna merah dan kuning, dia akan menghasilkan warna orange. Nah, jika kalian mencampurkan warna kuning dan biru, itu akan menghasilkan warna hijau.
Nah, jika kalian mencampurkan warna biru dengan merah, akan menghasilkan warna ungu. Nah, kalian bisa coba mencampur warna-warna lain dan temukan hasil warna yang baru menggunakan cat air. Nah, untuk teknik menggambar yang kedua, kalian menggambar dengan teknik kolase. Ada yang tahu apa itu kolase? Ya, kolase merupakan karya seni dua dimensi yang dilakukan dengan cara menempelkan bahan-bahan alam sehingga membentuk pola tertentu. Pada materi di subtema 3 ini, kolase yang kita buat adalah kolase yang bahan-bahannya berasal dari alam. Contoh yang bisa kalian pakai bisa daun, ranting pohon, bisa pakai rumput-rumputan yang ada di rumah. Nah, ini adalah contoh gambar yang kita bisa gunakan. Nah, di sini ada gambar yang sangat-sangat cantik. Kalian bisa coba nanti di rumah menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, diingat ya, nanti Bu Guru akan tugaskan kalian membuat gambar dengan teknik kolase seperti ini. Nah, nanti tugasnya kalian bebas buat apa saja, yang penting temanya adalah binatang. Nah, sekarang Bu Guru akan berikan langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, kalian harus siapkan alat dan bahan seperti daun, ranting, rumputan, gunting, dan lem. Yang kedua, kalian buat pola gambar yang kalian inginkan menggunakan bahan-bahan alam tersebut dengan tema binatang bebas apa saja. Yang ketiga, kalian tempelkan bahan tersebut dengan rapi menggunakan lem. Nah, membuat karya seni sungguh menyenangkan. Selain kalian bisa menambah ilmu, kalian juga bisa menjadi anak yang kreatif. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu PPKN. Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik di rumah. Nah, sekarang dengarkan bacaan yang akan Bu Guru bacakan dan lihat buku tema 2 kalian halaman 127. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan bersama keluarga adalah anugerah. Nah, sangat benar ya. Untuk berkumpul bersama keluarga itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Jadi, kalian selama di rumah usahakan melakukan aktivitas itu bersama keluarga. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan cerita Udin. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya pengalaman bersama keluarga di rumah? Nah, dari cerita yang tadi dibacakan itu merupakan contoh pengalaman kebersamaan yang dilakukan oleh keluarga Udin di rumah. Setiap anggota keluarga berkumpul untuk menggambar. Menggambar merupakan contoh kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga. Kalian juga bisa lakukan kegiatan tersebut sambil mencari tahu apa saja gambar kesukaan setiap anggota keluarga. Itu dapat mempererat tali persatuan bersama keluarga. Nah, untuk materi kita yang terakhir yaitu matematika. Mengelompokkan bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contohnya ada balok, bola, dan banyak lagi. Pada materi ini kita akan belajar 4 bangun ruang, yaitu bentuk balok, bentuk kubus, bentuk bola, dan bentuk tabung. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas bentuk balok. Ini adalah gambar balok. Balok ini memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama.
Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, itu ukuran dan bentuknya sama. Sisi samping kiri dan sisi samping kanan, ukuran dan bentuknya sama. Serta sisi muka atau sisi depan dan belakangnya sama. Nah, di sini contoh dari bentuk balok ini bisa kalian lihat di kehidupan kalian sehari-hari. Di sini ada kotak pasta gigi, bentuknya balok. Kotak tisu, bentuknya balok. Nah, kotak pensil kalian bisa lihat bentuknya adalah balok. Nah, ingat, di dalam kotak-kotak tersebut ada ruang yang bisa kita isi benda. Jadi, itulah bangun ruang. Kita ada ruangnya dan kita bisa taruh benda di dalamnya. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu bentuk kubus. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian juga, di sini adalah bentuk kubus. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Jadi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu semuanya sama ukuran dan sama bentuknya. Contoh yang bisa kalian lihat di rumah atau di sekolah, ini ada dadu huruf, ada puzzle warna, dan kado. Mungkin di rumah kalian bisa temukan contoh-contoh yang lain. Kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu bentuk bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari bangun datar berupa lingkaran yang tidak terhingga. Bola memiliki sisi yang sama pada setiap permukaannya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bola hanya memiliki satu sisi. Contoh yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari adalah, sini Bu Guru berikan contoh bola, kelereng, dan buah jeruk. Nah, kalian bisa tambahkan lagi bentuk-bentuk bola yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Untuk lanjutan bangun ruang yang keempat adalah bentuk tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik atas bawah yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi. Contoh bentuk tabung yang ada di kehidupan kalian sehari-hari, Bu Guru berikan 3 contoh di sini ya. Di sini ada tabungan, kaleng Sprite, dan kaleng susu. Jika kalian menemukan contoh yang lain, bisa kalian tambahkan. Sekian materi hari ini, dan terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi dengan baik. Jangan lupa selalu belajar supaya kalian bisa tambah pintar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye!